mission, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait materi rasio likuiditas. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Marisa Putri Ahmadi, ada Khairunisa, Dewi Nurlitasari, Ina Sintia, dan Nur Azza Syabania. Rasio likuiditas. Analisis keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Bahasan dalam analisis rasio keuangan. 1. Faktor kritis dalam analisis rasio keuangan. 2. Mempelajari bagaimana analisis rasio keuangan tersebut dipergunakan. Dan 3. Membahas secara logis laporan sumber dan penggunaan dana. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial, bahasa Inggris financial ratio, merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antara pos yang ada di antara laporan keuangan. Analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berhubungan dengan keadaan keseluruhan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar menjadi uang kas. Jadi, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. 1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar keseluruhan. 3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. 4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. 7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang kesembilan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Current ratio
merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio. Merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga, cash ratio. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari ketersediaannya dana atau kas yang setara kas seperti rekening giro atau tabungan di bank, atau juga yang dapat ditarik setiap saat. Yang keempat, inventory to net working capital. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan model kerja perusahaan. Pentingnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas sangat penting bagi perusahaan karena yang pertama menentukan kemampuan untuk melunasi kewajiban. Sebelum mengajukan dana modal atau dana pinjaman, perusahaan harus memastikan rasio likuiditasnya untuk menunjukkan kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, menentukan kelayakan kredit. Pemberi pinjaman akan melihat rasio likuiditas sebelum memutuskan memberikan kredit pada perusahaan. Yang ketiga, menentukan kelayakan investasi. Investor akan mempertimbangkan rasio likuiditas untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pentingnya rasio likuiditas. Likuiditas yang rendah pada perusahaan dapat memiliki dampak buruk yang signifikan, termasuk yang pertama, ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dengan likuiditas rendah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti pembayaran hutang yang jatuh tempo, ini dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan risiko kebangkrutan yang tinggi. Yang kedua, pengurangan kreditabilitas. Likuiditas rendah dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata pemberi pinjaman dan investor. Pemberi pinjaman akan lebih cenderung menolak pinjaman atau menaikkan bunga pinjaman karena risiko yang lebih tinggi. Investor juga memungkinkan akan lebih cenderung untuk menghindari investasi dalam perusahaan yang memiliki likuiditas rendah. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas dalam manajemen arus kas. Perusahaan dengan likuiditas rendah seringkali tidak memiliki cukup dana untuk menanggapi situasi mendesak atau peluang bisnis yang muncul. Ini dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Yang keempat, pengurangan nilai perusahaan. Likuiditas rendah dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki cukup dana untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya akan dianggap sebagai perusahaan yang kurang likuid, yang dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan di pasar. Yang kelima, kesulitan dalam mengakses dana. Perusahaan dengan likuiditas rendah mungkin tidak dapat mengakses dana yang diperlukan untuk operasional atau investasi. Ini dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat membeli aset baru atau memperluas operasinya yang dapat giliran dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Cara menghitung rasio likuiditas. Misalkan suatu perusahaan memiliki data keuangan sebagai berikut. Aset lancar yaitu 50.000 US dollar, kewajiban lancarnya 30.000 US dollar. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sebagai berikut. Ambil nilai aset lancar dan kewajiban lancar dari laporan keuangan perusahaan, yaitu aset lancar senilai 50 juta, kewajiban lancar senilai 30 juta. Perhitungan rasio lancar dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar, yaitu rasio lancar sama dengan kewajiban lancar dibagi aset lancar. Rasio lancar sama dengan 50 juta dibagi 30 juta. Hasil dari rasio lancar tersebut adalah 1,67. Jadi, rasio lancar perusahaan tersebut adalah 1,67. Hal ini berarti perusahaan memiliki 1,67 aset lancar untuk setiap satu kewajiban lancar. Dalam hal ini, semakin tinggi rasio lancar, semakin likuid perusahaan tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Dewi Nurditasari. Ya, selanjutnya adalah modal. Investasi adalah dana yang dikeluarkan untuk pembelanjaan aktiva tetap. Startup adalah dana yang dikeluarkan untuk membiayai pendirian usaha. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk pembelanjaan aktiva tetap. Investasi misalnya pembelian kendaraan, pembelian furniture, mebel, kursi, dan sebagainya, dan pembelian tanah dan bangunan. Nah, analisa laporan keuangan. Nah, yang pertama ada neraca atau balance sheet terdiri dari elemen pokok, yaitu ada aset, hutang, dan modal. Pengukuran terhadap elemen-elemen neraca biasanya menggunakan historical cost. Yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat memberikan informasi tentang prestasi operasional perusahaan. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow untuk menganalisis aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Tujuannya untuk melihat efek kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang selanjutnya adalah analisa common size, yaitu menganalisis tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Selanjutnya ada analisis rasio, yaitu menganalisis dengan cara membandingkan angka-angka yang terdapat dalam neraca di satu sisi dan rugi laba di sisi lain. Selanjutnya adalah analisis good point. Analisis yang memisahkan profitabilitas dengan memanfaatkan aset. Yang terakhir ada analisis EVA, Economic Value Added, yaitu adalah analisis untuk mengukur kinerja yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham dari waktu ke waktu. Analisa rasio keuangan, fungsinya yaitu sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi atau perusahaan dan sebagai kerangka kerja, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Manfaat dari rasio keuangan adalah bagi manajemen perusahaan, bagi manajemen kredit, bagi investor, dan manajer perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan selanjutnya. Besok kalau itu, kalau nganggur besok ya. Di sini ada jenis rasio keuangan, yaitu likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Di sini ada current ratio atau KR, yaitu sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada quick ratio atau QR, exit test ratio, sama dengan AKL dikurang persediaan dibagi utang lancar. Ada cash ration sama dengan kas dibagi utang lancar. Leverage atau solvabilitas, yaitu di mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utang-utangnya atau jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada 4 debts. Di sini ada 4 dari leverage atau solvabilitas, yaitu yang pertama itu ada debt to total asset ratio atau DTA, yang dimana sama dengan total utang dibagi total aktiva. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DE, sama dengan total utang dibagi total equity. Yang ketiga itu ada time interest earned atau TIE, di mana yaitu sama dengan EBIT dibagi dengan bunga. Yang keempat itu ada fixed charge coverage, sama dengan EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah dengan biaya sewa.
Selanjutnya itu ada aktiva, di mana sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Di sini ada aset turnover atau ETO, sama dengan penjualan dibagi total aset. Yang kedua ada working capital turnover atau WCTO, sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja. Yang ketiga itu ada account receivable turnover atau ERTO, sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang keempat ada average collection period sama dengan 360 hari dibagi dengan ERTO. Yang kelima ada inventory turnover atau ITO, sama dengan COGS dibagi rata-rata inventory. Yang keenam ada periode perputaran, di mana 360 hari dibagi dengan ITO. Selanjutnya ada profitabilitas atau rentabilitas, di mana kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Di sini ada 4. Yang pertama itu gross profit margin atau GPM, sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada net profit margin atau NPM, sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Yang ketiga itu ada return on investment atau ROI atau return on total asset atau ROA, sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Yang keempat itu ada return on equity atau ROE, di mana laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya itu ada rasio pasar, di mana ini mengukur harga pasar relatif terhadap nilai bukunya. Di sini ada tiga bagian. Di sini ada rasio pasar, mengukur harga pasar relatif terhadap nilai bukunya. Ada PER, price earning ratio, sama dengan harga pasar per lembar dibagi earning per lembar. Ada dividen yield, sama dengan dividen per lembar dibagi harga pasar saham per lembar. Terus ada dividen payout, sama dengan dividen per lembar dibagi laba bersih per lembar. Di sini selanjutnya itu adalah analisa dua point, di mana hubungan rasio keuangan secara keseluruhan. ROI sama dengan ROA. Itu rumusnya aset turnover dikali net profit margin. ROA ini dibagi menjadi dua bagian kayaknya sih. Ada profit margin, di mana ada laba bersih penjualan. Di penjualan ini ada penjualannya, biaya total. Di penjualan dan biaya total ini ada 4 bagiannya, yaitu ada HPPP, biaya operasi, bunga, dan pajak. Selanjutnya itu ada aset turnover. Di sini ada penjualan dan total aktiva. Terus aktiva lancar dan aktiva aktiva tidak lancar. Dibagi menjadi 4 bagian. Di mananya ada kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Selanjutnya itu ada EVA atau Economic Value Added. EVA sama dengan rumusnya sih laba operasi setelah pajak dikurang dengan modal dikali persen biaya modal. Langkah-langkah menghitung EVA yaitu ada 1. Tinjau laporan laba rugi dan neraca perusahaan. 2. Ada identifikasi sumber modal perusahaan dan besarnya, di mana modal ini sama dengan total kewajiban dikurang kewajiban tanpa bunga. Pengeluaran pemasaran, biaya litbang, dan biaya restrukturisasi harus diperlakukan sebagai investasi modal atau ditambahkan kembali ke nopat daripada dibebankan. Ini ada tentukan rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan atau WACC. WACC ini rumusnya itu ada biaya utang dikali bobot utang dalam basis modal, terus ditambah biaya ekuitas dikali bobot ekuitas dalam basis modal.
Biaya utang itu sama dengan suku bunga utama ditambah biaya modal. Biaya ekuitas sama dengan imbal hasil obligasi 10 tahun ditambah premi risiko. Yang keempat itu ada hitung manfaat. Keempat itu sama dengan laba bersih ditambah total penyesuaian dikurang kesempatan yang hilang dari penghematan pajak atas penyesuaian. Yang terakhir itu ada yang kelima itu ada EVA sama dengan 0,4 dikurang 2ACC dikali modal. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya Ine Cynthia. Oke, baik, di sini ada contoh kasusnya. Neraca PTX. Aktiva itu kas dan surat berharga pada tahun 2010 yaitu 155.000. Pada tahun 2011 309.099 rupiah. Selanjutnya itu ada piutang usaha. Itu pada tahun 2010 10.000 rupiah, pada tahun 2011 12.000 rupiah. Selanjutnya ada persediaan masuk pada tahun 2010 250.000 rupiah, pada tahun 2011 270.000 rupiah. Jadi total aktiva lancar pada tahun 2010 yaitu 415.000 rupiah. Untuk tahun 2011 yaitu 591.099 rupiah. Selanjutnya itu ada tanah, bangunan, pabrik, dan peralatan. Akumulasi depresiasi. Yaitu pada tahun 2010 250.000 rupiah, pada tahun 2011 250.000 rupiah. Dikurangi 25.000 rupiah untuk tahun 2010 dan untuk tahun 2011 yaitu 50.000 rupiah. Aktiva tetap bersih yaitu 225.000 rupiah untuk tahun 2010, untuk tahun 2011 yaitu 200.000 rupiah. Total aktiva yaitu tahun 2010 640.000 rupiah, untuk tahun 2011 791.099 rupiah. Kewajiban dan modal utang bank pada tahun 2010 50.000, untuk tahun 2011 145.000 rupiah. Utang dagang pada tahun 2010 yaitu 10.000 rupiah, tahun 2011 10.506 rupiah. Untuk akrual yaitu tahun 2010 5.000, tahun 2011 5.100 rupiah. Kewajiban lancar itu tahun 2010 65.000 rupiah, untuk tahun 2011 160.600 rupiah. 160.606 rupiah. Utang jangka panjang pada tahun 2010 238.366 rupiah. Untuk tahun 2011 271.000 rupiah. Untuk saham biasa 100.000 per lembar. Jadi tahun 2010 320.000 rupiah, untuk tahun 2011 320.000 rupiah. Laba ditahan yaitu 16.634 rupiah untuk tahun 2010. Untuk tahun 2011 yaitu 39.493 rupiah. Jadi total kewajiban ditambah modal yaitu 640.000 rupiah untuk tahun 2010 dan 791.099 rupiah untuk tahun 2011. Rugi atau laba PTX. Penjualan bersih tahun 2010 600.000 rupiah, untuk tahun 2011 655.000 rupiah. Harga pokok penjualan tahun 2010 480.000 rupiah, untuk tahun 2011 537.100 rupiah. Laba kotor yaitu tahun 2010 120.000 rupiah, untuk tahun 2011 117.900 rupiah. Selanjutnya ada biaya administrasi dan penjualan.
tahun 2010 yaitu Rp30.000, tahun 2011 Rp15.345. Selanjutnya depresiasi. Tahun 2010 yaitu Rp25.000, untuk tahun 2011 Rp25.000. Biaya lain-lain untuk tahun 2010 Rp2.027. Untuk tahun 2011 Rp3.557. Jadi total biaya operasi yaitu 57 untuk tahun 2010 Rp57.027. Untuk tahun 2011 Rp43.902. Baik, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan memahami dan mengelola rasio likuiditas dengan baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Dengan memiliki rasio likuiditas yang sehat, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya, mempertahankan kredibilitas di mata pemberi pinjaman dan investor, serta mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang ada. Hal ini akan membantu perusahaan tetap kompetitif dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.